Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan mungkin selamat malam kepada teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan uh, presentasi saya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Hubertina Catrimantua, mahasiswi Komunikasi Asia, semester 6, program studi Ilmu Komunikasi Pendidikan Jarak Jauh. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi komunikasi dan transformasi standar kecantikan, studi kasus kampanye dari Davril Beauty Campaign. Mohon maaf, Davril Beauty. Yang pada kesempatan ini pembahasan kita mengenai latar belakang dan analisis situasi, kemudian perencanaan dari sumber komunikasi seperti apa, akan ada identifikasi dari KLA, kemudian pengemasan pesan strategi komunikasi dari kampanye Davril Beauty, kemudian pemilihan media strategi komunikasi dari kampanye ini, dan bagaimana hambatan komunikasi serta strategi mereka dalam menanganinya, kemudian analisis SWOT dan evaluasi dalam strategi komunikasi pada kampanye Davril Beauty ini. Ya. Nah, latar belakang dari Davril Beauty ini, Davril Beauty Campaign ini diluncurkan pada tahun 2004 sebagai respon terhadap masalah dengan tujuan untuk merayakan kecantikan alami dan beragam dari wanita di seluruh dunia. Oleh karena itu, Davril Beauty salah di sini. Latar belakang adanya kampanye Davril Beauty ini berawal dari peluncuran pada tahun 2004 sebagai respon terhadap masalah kecantikan dengan tujuan untuk merayakan kecantikan alami dan beragam dari wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, analisis situasi dari Davril Beauty Campaign. Nah, sebelum peluncuran kampanye Davril Beauty, kecantikan didominasi oleh standar kecantikan yang tidak realistis. Seringkali digambarkan oleh para model-model yang terlihat seperti manekin hidup, sangat amat kurus, kemudian memiliki penampilan yang sempurna. Nah, hal ini kemudian menciptakan tekanan besar bagi para wanita untuk mencapai standar kecantikan yang tidak mungkin. Oleh karena itu, kampanye Davril Beauty ini hadir sebagai suara dalam industri kecantikan dengan fokus pada kecantikan yang sebenarnya atau kecantikan alami. Nah, melalui kampanye ini, DAF kemudian berhasil memicu perhatian masyarakat dan umum secara global, kemudian memicu adanya percakapan tentang pentingnya menerima dan merayakan kecantikan dalam segala bentuk apapun. Strategi komunikasi yang efektif yang dibuat oleh Davril Beauty, mereka berhasil membangun hubungan yang kuat. Kemudian kampanye ini tidak hanya membantu memperkuat citra merek, tapi DAF juga sebagai pelopor kecantikan yang inklusif dan juga memberikan dampak yang positif dalam mengubah pandangan masyarakat tentang kecantikan alami atau kecantikan yang sebenarnya. Nah, bagaimana dengan perencanaan sumber komunikasi dari kampanye Davril Beauty ini? Ada beberapa. Yang pertama, perencanaannya mereka melakukan kerjasama dengan para influencer atau tokoh publik untuk memberikan atau mendukung kampanye ini, untuk memberikan pengaruh dalam isu-isu kecantikan alami atau self-love untuk mendukung kampanye Davril Beauty. Kemudian iklan televisi dan radio. Nah, DAF membuat iklan televisi dan radio untuk mendukung kampanye Davril Beauty dengan menayangkan di berbagai saluran televisi dan stasiun radio di seluruh dunia dalam kampanye itu.
Terakhir dari perencanaan mereka yakni DAF juga memanfaatkan penggunaan media sosial, di mana mereka mengunggah konten di semua jenis platform media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan Twitter, untuk mencapai pengguna dan audiens di seluruh dunia. Kemudian dari situlah DAF berhasil menggunakan berbagai sumber dalam mendukung kampanye DAF Real Beauty. Kemudian mereka akhirnya mencapai pada target di mana uh, mempromosikan kecantikan alami dan bagaimana wanita menciptakan rasa percaya diri. Selanjutnya, bagaimana target strategi komunikasi pada DAF Real Beauty? Ada tiga. Yang pertama, DAF fokus pada wanita dari berbagai usia, entah itu rentang usia mulai dari remaja hingga dewasa. DAF kemudian terinspirasi dan menginspirasi untuk meningkatkan rasa percaya diri pada wanita di berbagai tahap kehidupannya. Target yang kedua, wanita dari berbagai tipe dan warna kulit. Selain dari berbagai usia, kampanye ini mendorong untuk wanita merayakan keunikannya masing-masing, di mana kecantikan alami mereka tanpa perlu insecure, tanpa terlalu merasa terbebani oleh standar kecantikan yang uh, dibicarakan tadi mengenai model-model yang sangat amat sempurna seperti mana gitu. Kemudian sasaran yang berikut mengenai uh, wanita yang peduli dengan kecantikan alami mereka. Dari situ, uh, Davril Beauty menarik perhatian untuk para wanita-wanita ini dalam mengelola isu-isu kecantikan alami serta bagaimana mereka menerima diri pada campaign yang dibuat oleh DAF ini. Selanjutnya, bagaimana pesan strategi komunikasi yang dibuat oleh Davril Beauty dalam kampanye mereka? Ada dua, salah satunya adalah bagaimana DAF menekankan kecantikan alami. Nah, pesan kampanye ini mereka biasanya harus fokus pada penekanan kecantikan alami dan keunikan dari setiap individu. Kedua dari pesan strategi komunikasi yang mereka ambil, yakni bagaimana mereka dapat menyampaikan bahwa kecantikan sejati berasal dari rasa percaya diri dan bagaimana wanita menerima dirinya sendiri, keunikan dirinya sendiri. Berikut, pesan yang berikut, bagaimana mereka memotivasi dan untuk merayakan keunikan seperti yang disampaikan tadi, bagaimana meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian, bagaimana wanita mendorong untuk menolak body shaming atau bully pada bentuk tubuh dan struktur wajah seperti apa. Dan justru dari pesan strategi komunikasi yang mereka buat ini, bagaimana mereka mendorong untuk para wanita-wanita ini menolak adanya body shaming, sehingga DAF dapat menyampaikan pesan bahwa setiap tubuh memiliki keindahan dan nilainya sendiri, tanpa perlu dibandingkan dengan standar kecantikan yang tidak realistis atau seperti para model-model kelas atas tadi. Nah, bagaimana Davril Beauty memilih media mereka dalam kampanye ini? Pertama, pemilihan media yang mereka manfaatkan yakni platform media sosial, seperti pada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan kemudian juga website khusus mereka, untuk menyebarkan pesan kampanye dan konten yang mendukung kecantikan alami, dan bagaimana meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, bagaimana DAF dapat menggunakan iklan dan pada televisi untuk mencapai audiens yang lebih luas dalam menyoroti kecantikan alami atau real beauty. Nah, selanjutnya DAF juga meluncurkan kampanye digital yang melibatkan website resmi dari mereka melalui konten video, kampanye online lainnya. Kemudian DAF dapat juga menggunakan teknik Search Engine Optimization atau SEO untuk meningkatkan visibilitas kampanye di mesin pencari untuk menjangkau para audiens ini dapat menemukan informasi mereka secara
real time atau secara lebih cepat. Dan terakhir, bagaimana DAF dapat melakukan kemitraan dengan media dan platform online yang bagaimana mereka fokus pada kecantikan dan kesehatan, seperti penggunaan majalah kecantikan atau melalui situs web yang disampaikan tadi. Kemudian dari situ melalui kemitraan ini, DAF dapat memperluas jangkauan kampanye untuk mendapatkan liputan yang lebih luas di seluruh dunia. Nah, bagaimana mengenai hambatan komunikasi dan strategi dari hasil kampanye ini? Hambatan apa yang bisa menjadi peluang, bukan peluang, tapi akibat? Nah, bisa jadi hambatan pertama yakni persepsi negatif. Beberapa orang mungkin memiliki persepsi negatif bahwa kampanye Dapil Beauty atau kampanye kecantikan alami ini mungkin mereka akan merasa skeptis terhadap pesan yang disampaikan oleh DAF karena terlalu mungkin uh, di luar nalar pikir atau wah kok kenapa bisa begini. Nah, dari situ bagaimana harus DAF membuat strategi untuk menggali lebih dalam tentang alasan di balik persepsi negatif tersebut. Nah, kemudian mereka dapat melakukan berkomunikasi dengan para audiens untuk menjelaskan tujuan sebenarnya mereka membuat kampanye itu. Nah, hambatan kedua mungkin akan adanya kurang kesadaran dari beberapa orang yang mungkin belum familiar atau belum menyadari bahwa kampanye Dapil Beauty ini ada gitu. Nah, bagaimana strategi yang harus dibuat oleh DAF, yakni DAF harus dapat meningkatkan kesadaran melalui berbagai saluran komunikasi yang tepat, seperti iklan televisi, media sosial, dan kampanye yang dikatakan tadi, yang telah dibuat oleh DAF, sehingga DAF dapat bekerja sama dengan para influencer dan public figure seperti yang disampaikan saran mereka untuk memperluas kampanye mereka ini. Nah, terakhir dari pemaparan ini yakni analisis SWOT dan evaluasi dalam strategi komunikasi Dove Real Beauty campaign atau kampanye Dove Real Beauty. Pertama, yakni kekuatan yang didapat dari kampanye ini yakni mereka udah punya merek yang kuat, di mana Dove dikenal sebagai merek yang peduli terhadap kecantikan alami dan penerimaan diri. Kedua, pengaruh mereka pada media sosial. Ketiga, kekuatannya yakni adanya dukungan publik dari dari dukungan positif dari berbagai kalangan, entah itu public figure atau influencer yang telah mempengaruhi perubahan paradigma tentang kecantikan. Bagaimana dengan kelemahan dari Dapil Beauty kampanye ini? Mungkin adanya resistensi terhadap perubahan. Beberapa orang mungkin masih resisten terhadap pesan kampanye Dapil Beauty yang menekankan pada kecantikan alami dan penerimaan diri. Kemudian persaingan yang ketat. Pasti ada banyak kompetitor-kompetitor, tapi di industri kecantikan, sehingga DAF harus berusaha lebih keras untuk memindahkan diri dari para pesaing mereka. Nah, yang berikut mengenai opportunity, mungkin ada dari yang pertama yakni pertumbuhan industri kecantikan. Nah, industri kecantikan akan saja terus berkembang, sehingga kemungkinan menawarkan peluang untuk mengembangkan kampanye yang inovatif dan menarik. Nah, yang kedua, kemitraan strategis. DAF harus dapat menjalin kemitraan dengan para influencer, tokoh publik, atau organisasi yang memiliki nilai yang sejalan dengan mereka, pendapat yang sejalan dengan DAF Beauty atau kampanye ini. Sehingga kampanye ini dapat diperluas secara global. Dari situ bagaimana ancaman atau threats dari kampanye ini? Mungkin adanya perubahan tren dan selera dari para konsumen, di mana ancaman ini dapat menjadi ancaman bagi kesuksesan dari kampanye Dapil Beauty jika dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dari selera konsumen ini. Kemudian kedua, ancamannya yakni kritik dan mungkin adanya kontroversi.
di mana kampanye Dove Real Beauty akan rentan terhadap kritik dan kontroversi dari para pihak yang mungkin saja tidak setuju dengan pesan yang disampaikan dalam kampanye Dove Real Beauty. Nah, bagaimana dari analisis SWOT, bagaimana mereka mengevaluasi strategi komunikasi? Yang pertama harus adanya memanfaatkan pengaruh media sosial, di mana mereka harus terus memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan kampanye dan meningkatkan keterlibatan dari para audiens atau mungkin para konsumen. Kemudian edukasi dan kesadaran itu harus terus dilakukan dalam setiap kampanye. Terakhir, DAF harus dapat menjalin kemitraan seperti yang disampaikan tadi, bahwa harus ada organisasi yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan kampanye dari DAF Real Beauty. Kesimpulan dari analisis kampanye DAF Real Beauty ini adalah DAF Real Beauty memiliki kekuatan dalam merek yang kuat dan memiliki pengaruh media sosial. Namun, menghadapi resistensi terhadap perubahan dan persaingan yang ketat, peluang terhadap pertumbuhan industri kecantikan dan kemitraan strategi, sementara ancaman yang datang dari perubahan tren konsumen dan kritik kontroversi. Kemudian harus adanya strategi komunikasi yang efektif melalui media sosial, edukasi dan kemitraan strategis yang kemudian dapat membantu Dapur Beauty mencapai tujuan untuk meningkatkan penerimaan diri dari kecantikan alami setiap wanita di seluruh dunia. Sekian dari saya mengenai pemaparan tentang kampanye analisis strategi komunikasi dari kampanye Dapur Beauty. Semoga dengan adanya pemaparan ini dapat menginspirasi bagi teman-teman yang menyaksikan video ini atau klip ini atau konten ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Hubertina Catherine Tua, mohon pamit undur diri dan sekian dan terima kasih.